Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan penerapan search tree pada penyelesaian masalah penentuan jalur kota terpendek. Pertama-tama kami ingin mengenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, Jumadil Primadani dengan NPM 093. Saya Muhammad Reza Palevi dengan belakang NPM 223. Pendahuluan. Dalam kehidupan modern ini, bidang transportasi adalah bidang yang esensial untuk kelanjutan kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat permasalahan penentuan jalur kota terpendek yang sebenarnya merupakan masalah lama namun tetap dianggap krusial. Permasalahan ini ditambah lagi dengan jalur kota yang semakin kompleks saat ini, sehingga banyak algoritma yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan ini, seperti algoritma Jigsaw dan N-house enumeration. Pada makalah ini, kita akan mencoba menggunakan pohon pencarian dalam menyelesaikan masalah ini. Penentuan jalur kota terpendek ini dapat diaplikasikan tidak hanya untuk menentukan rute perjalanan, tapi juga untuk membangun jalan dengan biaya minimum atau pembuatan rel kereta api. Strategi pencarian yang akan dibahas pada PPT ini yang menggunakan informasi yang tersedia pada definisi masalah atau yang disebut dengan pencarian buta atau uninformed. Berbagai strategi pencarian uninformed adalah Breadth First Search atau yang bisa disebut BFS, Uniform Cost Search, Deep First Search, DFS, Deep Limit Search, Deep First Iterative Deepening. Pada PPT ini kita hanya akan membahas algoritma BFS yang memiliki optimasi sehingga dapat kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan penentuan jalur kota. Algoritma BFS ini sendiri akan sedikit dimodifikasi karena bobot dari setiap jalur yang berbeda. Algoritma dasar dari BFS adalah ambil Frings sebagai list keadaan awal atau loop sebagai berikut. Ciri utama dari algoritma BFS ini adalah memprioritaskan node selevel pencarian akan melebar mengikuti pembukaan semua suksesor dari sebuah simpul. Simpul baru dalam BFS diletakkan pada akhir Frings. Dengan demikian, Frings memiliki model antrian FIFO first in first out yang tidak lain berupa WW. Lalu ilustrasi BFS sebagai berikut. Ilustrasi BFS yang pertama, Frings A pada awalnya hanya ada satu simpul awal dalam Frings A yaitu A. Ilustrasi kedua, Frings BC. Simbol A dikeluarkan dari Frings dan membuka semua suksesornya yaitu B dan C sehingga B dan C masuk dalam antrian Frings. Ilustrasi ketiga, Frings CDE. Simpul dibuka untuk dikeluarkan dari Frings dan membuka suksesornya yaitu DE kemudian dimasukkan pada antrian Frings. Proses ini berlanjut hingga simbol goal G berada pada antrian setiap awal dibuka. Ilustrasi keempat, Frings DEG. Ilustrasi kelima, Frings ED GCF dan keenam DGCF. Lalu ilustrasi terakhir yaitu Frings GCFBC. Frings simpul G dibuka dan ternyata merupakan goal algoritma BFS terhenti. Evaluasi BFS. 1. Kelengkapan. Ya, karena semua kemungkinan dalam satu tingkat kedalaman akan diekspand semuanya. 2. Optimasi BFS akan menemukan solusi dengan jalur tersingkat. 3. Kompleksitas waktu 1B tambah 2B2 pangkat 2 tambah B3 tambah D BD sama dengan 0 sama B dalam kurung D. Keempat, kompleksitas ruang karena menyimpan semua not memori.
Selanjutnya ada branch and bound. Konsep BFS yang disesuaikan untuk masalah penentuan jalur kota terpendek. Inti penerapan algoritma branch and bound pada penentuan jalur kota ini adalah adanya batas atas biaya yang memperbolehkan pencarian BFS pada node selanjutnya selama biaya total dari node tersebut kurang dari batas atas yang ditentukan. Meskipun mode goal sudah ditemukan. Algoritma ini akan berhenti jika semua node dalam fringe memiliki biaya di atas batas atas yang ditentukan. Langkah-langkah dalam branch and bound ini sendiri memiliki 4 langkah. Yang pertama ada inisiasi yang sama dengan inisiasi BFS, yaitu penentuan simpul awal. Selain itu sebagai inisiasi batas atas biaya ditentukan jarak tak hingga. Yang kedua melakukan BFS sampai ditemukan simpul goal. Goal tersebut disimpan, kemudian batas atas diubah menjadi biaya dari node goal tersebut. Yang ketiga melakukan pengecekan pada setiap node pada fringe. Jika biaya dari node tersebut melebihi atau sama dengan batas atas, maka node tersebut diajukan atau dihentikan pencariannya dengan dibuang dari fringe node lain yang memiliki biaya di bawah atas batas atas yang sudah ditentukan. Tetap dilakukan pencarian. Yang keempat, pencarian dilakukan hingga ditemukan node goal baru yang memiliki biaya di bawah batas atas atau ada node dalam fringe yang memiliki biaya di batas atas. Jika saat melakukan pencarian ditemukan node goal yang lain yang memiliki biaya di bawah batas atas sebelumnya, batas atas diubah menjadi biaya dari goal yang baru, kemudian kembali ke langkah ketiga. Jika saat melakukan pencarian selanjutnya ditemukan ada node dalam fringe yang memiliki biaya di atas batas atas, node tersebut dihilangkan dari fringe pencarian dilanjutkan hingga fringe menjadi kosong dan node yang daripadanya didapati batas atas biaya terakhir merupakan goal terpendek pencarian dihentikan. Contoh soalnya, misal Anda disuruh menuju kota Arad dari kota Buca untuk mengantarkan pizza, karena pizza harus sampai pada konsumen hangat-hangat, jadi sebisa mungkin gunakanlah rute terpendek menuju kota Arad. Ya, maka jawabannya adalah 418 melalui Buca, Pites, Rim, Sibiu, lalu Arad yang berjumlahkan sebagai berikut. Langkah ke-1 yaitu kita membuat langkah awalnya Buca seperti yang di awal. Langkah kedua kita buat cabangnya. Lalu kita melanjutkan cabang-cabangnya seperti di langkah 3. Bisa dilihat sendiri. Itu dengan garis dan warna yang sebanding. Di sini saat melalui Vaga lalu ke Sibiu memperoleh 310, Buca ke Pites ke Rim 198, Pites ke Krayo 239. Lalu di langkah keempat bisa dilihat sendiri. Ini langkah kelima. Lalu itu langkah keenam. Di langkah keenam ini kami sudah memiliki batas atas ya, yaitu 450, yaitu melalui Buca, Vaga, Sibiu, Arad. Jadi jika ada langkah yang melebihi 450 maka langsung didiskualifikasi dan tidak dilanjutkan lagi. Di langkah ketujuh yang melalui Krayo lalu Rim Sibiu yang berwarna merah sudah melewati batas atas yaitu 465. Di langkah ke-8 kita mendapatkan batas atas baru yaitu 418. Di langkah ke-9 kita meneruskan yang warna kuning. Di langkah 10 juga masih meneruskan karena belum melalui batas atas. Di langkah 11 yang warna kuning sudah melalui batas atas. Maka jawabannya adalah yang berwarna biru dengan total 418. Lalu evaluasi algoritma branch and bound. Kelengkapan, ya karena semua kemungkinan dalam satu tingkat kedalaman akan di-expand semuanya sama seperti BSF. Optimasi algoritma ini akan menemukan jalur dengan biaya atau bobot terkecil. Lalu kompleksitas waktu. Pada kasus terburuk memiliki kompleksitas yang lebih besar dari BFS walaupun memiliki nilai 0 besar yang sama, yaitu sebagai berikut. Tetapi tentu saja variabel di kedalaman pada branch and bound lebih besar daripada BSF. Yang keempat adalah kompleksitas ruang. Pada kasus terburuk memiliki kompleksitas ruang 0 B pangkat D karena menyimpan semua node di memori.
Kesimpulan, permasalahan tentuan jalur kota terpendek mendapat suatu solusi dalam persoalan optimasi berdasarkan biaya antara state yang dipresentasikan menggunakan pencarian oleh algoritma Branch and Bond dengan berbaris pada BFS. Kompleksitas nilai O besar yang bersifat eksponensial memiliki algoritma ini digolongkan sebagai pemilik kompleksitas yang kecil dibanding algoritma dengan basis optimasi lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.